Shalom, saudara kekasih dan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang sungguh luar biasa, Bapa yang mengasihi kami semua Tuhan. Kami datang kembali kepada hadirat-Mu Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah pada malam hari yang singkat ini Tuhan, kami bisa diisi oleh kebenaran firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa di sorga, kami siap untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan mau membagikan sedikit firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 3, yang dimana adalah pesan Roh Kudus yang disampaikan oleh hambanya Yohanes kepada jemaatnya di Sardis, di Philadelphia, dan juga di Laodikia. Ya, saya akan rangkumkan dan saya akan sama-sama sharing juga untuk ke jemaat-jemaat Tuhan yang sekarang ini mendengarkan renungan pada hari ini. Ya, Wahyu 3 ayat yang pertama, saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ayat kedua, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ayat ketiga, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku akan tiba-tiba datang kepadamu. Ini pesan pertama Yohanes kepada jemaatnya di Sardis, di mana bahwa Yohanes memperingatkan mereka bahwa kita selalu untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi selalu kita merasa bahwa kita ini sudah hidup, tetapi iman kita itu mati. Kita merasa bahwa pekerjaan kita itu sudah yang terbaik, padahal dikatakan bahwa tidak ada satupun pekerjaan kita yang tidak dapat sempurna di hadapan Bapa di sorga. Artinya, sempurna itu hanya milik Tuhan. Sempurna itu hanya milik Allah Bapa di sorga. Ya, kita hanya berusaha untuk menjadi sempurna. Ya, proses itu menjadi setiap hari proses. Pada hari ini kita mungkin belajar tentang salah satu mungkin pelajaran pertama misalnya mengampuni. Besok kita akan belajar yang lain lagi. Kita besok akan belajar sabar. Besok kita akan belajar yang lain. Jadi, Tuhan mengatakan bahwa di dalam suatu pengetahuan ini bahwa kita harus berusaha jangan merasa bahwa pekerjaan kita sudah sempurna, pekerjaan kita sudah luar biasa, ya, pekerjaan kita sudah yang istimewa lah. Padahal Tuhan mengatakan bahwa engkau merasa bahwa engkau hidup, padahal engkau mati. Ya, kita jangan merasa bahwa kita yang lakukan sudah yang terbaik. Ya, kalau misalnya kalau pada sekarang mungkin kita pelayanan, kita berjemaat, ada koreksi yang masuk, ada satu kritikan yang masuk, berarti kita masih ada yang harus kita perbaiki, dan itu selalu dan terus. Itulah pesan jemaat Yohanes kepada jemaat-jemaatnya di Sardis, ya, bahwa kita berjemaat, kita harus untuk membangkitkan yang sudah mati, ya, yang sudah hampir mati, yang mungkin pada hari ini kita mungkin beriman cuman hanya ya percaya, tetapi mungkin kita malas untuk baca firman, malas untuk melakukan tindakan iman, malas melakukan perbuatan yang disukai Tuhan. Semua itu pesan Yohanes bahwa harus ditingkatkan, karena tidak ada yang kita menjadi sempurna itu hanya berusaha untuk menjadi sempurna, dan selalu harus lebih ditingkatkan, ya. Kemudian ke pesan yang kedua dari Yohanes kepada jemaatnya di Philadelphia, yaitu saya ambil dari Wahyu 3 ayat yang ke-7 dan 8-9, ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman Tuhan yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. 9. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa jikalau Tuhan yang membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup.
Jikalau Tuhan dapat menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Ya, Tuhan tahu bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Ya, mungkin kita hari ini kita sadar atau tidak sadar, ya, Tuhan selalu membantu kita. Meskipun kita tidak menyadari, tetapi tangan Tuhan itu selalu menggandeng tangannya kita. Ya, Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya Tuhan daripada kita. Ya, Tuhan tahu bahwa istilahnya di dalam satu perbuatan ini kita menyangka bahwa kita berusaha, kita melakukan sesuatu yang sesuatu, tetapi kok pintu berkat tidak dibukakan. Ya, Tuhan berkata kuncinya itu di tangannya Tuhan. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita lakukan, jikalau kita tetap menuruti firman Tuhan, tidak menyangkal nama Tuhan, pintu-pintu itu selalu akan dibukakan buat kita. Amin. Ya, menyangkal nama Tuhan bukan hanya oh Yesus itu siapa? Saya tidak kenal, tidak. Tetapi kita menyangkal Tuhan dengan cara yang mungkin pada waktu kita mungkin lagi sibuk, kita mungkin menomorduakan Tuhan, menomorduakan gereja, atau mungkin kita tidak mau pelayanan karena dengan alasan mungkin sibuk, keluarga, dan lain-lain, itu sudah menyangkal Tuhan secara halus begitu ya. Jadi istilahnya Bapak Ibu harus menggarisbawahi bahwa jikalau Tuhan yang membuka, tidak ada yang dapat menutup. Ya. Tuhan tahu kekuatan kita itu tidak seberapa. Tuhan tahu kita tidak bisa apa-apa. Tuhan tahu kita tidak mampu. Tetapi sepanjang kita mengaku nama Tuhan, sepanjang kita menuruti firman dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, percaya, tangan Tuhan selalu akan beserta dengan kita. Amin. Kemudian ketiga, pesan Paulus kepada jemaatnya di Laodikia, yang betul saya ambil dari Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 16, karena jikalau engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan tidak panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, Tuhan mengatakan jemaat Tuhan tidak boleh suam-suam kuku, tidak boleh panas, tidak boleh tidak panas, tidak boleh tidak, harus kalau memilih engkau panas atau engkau dingin, tidak boleh suam-suam kuku. Ya, tidak boleh kita harus, wah sebentar lagi saya melakukan firman Tuhan, sebentar lagi saya berbuat dosa, saya masih tetap pelayanan, tapi saya masih hidup dalam perselingkuhan atau persinahan. Tidak, Tuhan tidak menghendaki itu. Jikalau engkau panas, hendaklah engkau panas. Jikalau engkau dingin, engkau dingin. Tuhan tidak menghendaki yang suam-suam kuku. Tuhan mau kita serius. Tuhan mau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Amin. Ya, kita akan buka lagi di Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa yang kukasihi, ia akan kutegor dan akan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ya, Tuhan mengatakan, jikalau pada saat ini kita ditegur oleh Tuhan, kita diproses oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita harus mengalami sesuatu persoalan, percayalah bahwa itu tandanya Tuhan sayang sama kita. Itu tandanya bahwa Tuhan memperhatikan kita. Tuhan mau kita menjadi lebih baik. Tuhan mau kita menjadi sesuatu pribadi yang lebih mendekati diri kepada Tuhan, jauh daripada dosa. Tuhan mau kita lebih sungguh-sungguh daripada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan membentuk kita dengan cara ditempa, dihajar, karena itu bukti ya supaya kita menjadi yang terbaik. Amin. Ayatnya yang ke-21. Ya, ini janji Tuhan. Apabila kita sudah melakukan segala sesuatu, janji Tuhan selalu akan ada reward-nya, akan ada sesuatu hadiah, akan sesuatu mahkota kemenangan. Ya, barang siapa menang artinya bahwa kita melakukan salah perbuatan Tuhan, kita tidak suam-suam kuku, kita tidak istilahnya melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita selalu berbuat yang kalau kita semua menang, ini janji Tuhan, Dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana Tuhan pun, Yesus pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa di atas tahtanya. Ayat ke-22, ingat, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita setiap hari mendengarkan firman Tuhan di gereja, di Zoom, di YouTube, dan lain-lain. Kalau kita cuma hanya mendengar, tapi kita masih tetap tidak hanya menutup diri, tapi kita tidak menjadi pelaku firman, percuma. Ya, barang siapa mendengar, dia harus melakukan. Itu firman Tuhan. Ya, dan kalau kita melakukan, ada janji Tuhan, mahkota kemenangan. Ya, kalian akan, Bapak, Ibu, dan saya akan duduk bersama-sama dengan Tuhan yang telah menang atas dosa. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami telah belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami pesan-pesan roh kepada jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran, hidup tidak suam-suam kuku, hidup harus mengandalkan Tuhan, mendengarkan dan tidak menyangkal nama Tuhan, selalu serius di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menggandeng tangan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Bapak Ibu ada persoalan, ada mungkin yang sakit penyakit, tumpang tangankan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang di dada atau di bagian yang sakit. Tuhan, kami hamba-Mu berdoa Tuhan. Jikalau pada saat ini jemaat-jemaat Tuhan ada yang sakit, Tuhan mohon sembuhkan. Jikalau pada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat ada yang banyak persoalan, Tuhan memberkati dan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kekuatan untuk kami untuk melalui semuanya itu Tuhan. Jikalau pada saat ini Tuhan, ada jemaat-jemaat yang mungkin lagi berbeban berat Tuhan, kami percaya Tuhan, beban itu serahkan kepada Tuhan, dan kami akan menjadi beban itu semakin ringan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan akan selalu beracara dalam hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, Tuhan, dalam apapun yang kami lakukan, kami percaya Tuhan selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.